Halo semuanya, saya Sofia. Kali ini kita akan latihan untuk soal kuis bab 1. Jadi di sini ada paket B, ada 5 soal yang akan kita selesaikan ya. Dan kita akan mulai dari soal yang nomor 1. Soal yang nomor 1 di sini adalah dapatkan dy dx untuk fungsi berikut. Ketika kita punya fungsinya itu adalah y sama dengan sin ln x pangkat 3. Nah, pertama saya ingin menjelaskan konsepnya terlebih dahulu. Ketika kita ingin mencari turunan dari sin, yaitu kita tulis d dx dari sin u. Di sini u merupakan fungsi dari variabel x ya, jadi bentuknya bisa bermacam-macam. Nah, maka hasilnya itu adalah cos u, kemudian kita kalikan dengan turunan dari u. Nah, kita menulisnya adalah du dx. Jadi du dx itu maknanya turunan dari u ya. Nah, kemudian ketika kita juga ingin mencari turunan dari ln, nah misalkan ditulis d dx dari ln u ya. Di sini u-nya juga merupakan fungsi variabel x yang bentuknya bisa bermacam-macam. Maka hasilnya itu adalah 1 dibagi u, kemudian dikalikan dengan turunan dari u, atau kita menulisnya du dx. Nah, sehingga ketika kita punya fungsi kita itu adalah y sama dengan sin dari ln x pangkat 3, maka ketika kita cari turunannya, yang kiri dy dx, maka yang kanan turunan dari sini itu adalah cos dari ln x pangkat 3. Nah, kemudian kita kalikan sama turunan dari yang di dalam kurung. Kita tulis d dx dari ln x pangkat 3. Nah, kemudian kita cari turunan dari ln-nya dengan menggunakan rumus yang ada di ruas kanan ini. Maka nanti hasilnya adalah 1 per x pangkat 3 dikali turunan dari x pangkat 3-nya. Nanti dikali 3x kuadrat, maka hasilnya adalah 3 per x. Kita bisa sederhanakan ya. Nah, sehingga hasil akhir turunannya kita tulis dy dx itu adalah 3 dikali cos dari ln x pangkat 3, kemudian kita bagi dengan x ya. Nah, jadi hasil yang cos dari ln x pangkat 3 tadi kita kalikan dengan 3 per x, sehingga nanti hasil akhirnya adalah ini ya. Jadi nomor 1 sudah selesai. Nah, kemudian kita akan menyelesaikan. Hitunglah integral berikut. Yang nomor 2 ya. Integral dari ini seharusnya 1 dibagi akar 1 min 4x kuadrat, kemudian dx-nya itu ditulis di belakangnya ya. Oke, kita akan selesaikan untuk soal yang nomor 2. Saya tulis di sini nomor 2. Kita mau selesaikan integral dari 1 kemudian dibagi dengan akar 1 min 4x kuadrat dx. Nanti hasilnya apa? Pertama, tentu saja kita harus ingat bentuk-bentuk integral untuk fungsi inverse trigonometri ataupun fungsi inverse hiperbolik yang ada di bab 1 ya. Nah, maka ketika kita sudah hafal, nanti kita tahu kalau integral yang mau kita selesaikan di sini nanti itu harus dibawa ke bentuk yang mana. Nah, maka di sini nanti kita ingat kalau integralnya berbentuk 1 dibagi akar 1 min sesuatu kuadrat, kita nulisnya u kuadrat ya, du, maka nanti hasilnya itu adalah sin inverse dari u, kemudian ditambah dengan sebuah konstanta c, karena integralnya tak tentu. Nah, teman-teman sekarang perhatikan di sini. Yang di dalam akar depannya harus 1. Nah, coba kita cek apakah dia sudah 1, sudah. Berarti nggak masalah ya. Nah, kemudian yang belakang dia harus dikurangi dengan sesuatu yang dikuadratkan. Nah, punya kita bentuknya masih 4x kuadrat. Ya, maka itu harus kita ubah. 4x kuadrat harus diubah menjadi bentuk sesuatu yang dikuadratkan ya. Nah, maka teman-teman bisa tulis jadi integral 1 dibagi akar
1 min 4x kuadrat saya bisa tulis jadi 2x dikuadratkan dx. Nah, maka dari sini sekarang kita bisa melakukan substitusi. Substitusinya adalah nilai yang kita kuadratkan tadi. Nah, maka teman-teman bisa tulis di sini ya, substitusi. Kita biasanya menggunakan U ya. U sama dengan 2x, kemudian diturunkan. Maka yang kiri du dx, yang kanan turunannya 2. Nah, maka sekarang saya kali silang, du sama dengan 2 dx. Maka kalau saya tulis dx saja di ruas kanan, yang kiri kita bagi 2 ya, atau kita punya setengah du. Nah, maka integral kita ini semuanya kita ubah dalam U, kita peroleh jadi apa? Integral 1 per akar 1 min U kuadrat. Nah, dx-nya berubah jadi apa? Dx-nya tadi berubah jadi setengah du. Jadi di belakangnya dikali setengah du. Jadi nanti hasilnya apa? Setengahnya keluarkan, integral 1 per akar 1 min U kuadrat du. Nah, ini sudah sama seperti bentuk yang ditulis di pena warna hijau ya. Maka nanti hasilnya adalah setengah dikali sin inverse U ditambah dengan konstantasi. Nah, jangan lupa U-nya harus kembali lagi ke variabel awal. U-nya tadi itu apa? U-nya adalah 2x. Jadi jawaban akhirnya itu adalah setengah dikalikan sama sin inverse dari 2x, kemudian kita tambah dengan konstantasi. Jadi itu adalah penyelesaian untuk yang nomor 2. Nah, kemudian kita lihat untuk yang nomor 3. Yang nomor 3 itu adalah dapatkan d dx untuk fungsi berikut. Ketika kita punya y sama dengan cos inverse dari 3x plus 1 ya. Oke, kita tulis terlebih dahulu soalnya nomor 3. Oke, jadi teman-teman punya y sama dengan cos inverse 3x kuadrat plus 1 ya. Nah, terus mau dicari d dx. Nah, pertama harus ingat, kalau kita mau cari turunan dari bentuk cos inverse U ya, maka ada rumusnya. Jadi teman-teman harus hafalkan nanti. Hasilnya apa? Min 1 dibagi akar 1 min U kuadrat terus dikali sama turunan dari U-nya. Atau kita tulisnya itu du dx. Nah, maka dengan menggunakan konsep rumus ini, kita bisa cari turunannya. Maka yang kiri d dx, yang kanan jadi apa? Nah, maka yang menjadi U itu adalah seluruh yang ada di dalam kurung ini. 3x kuadrat plus 1 menjadi U yang ada di rumus ini. Berarti nanti hasilnya apa? Min 1 dibagi akar 1 min 3x kuadrat plus 1 itu kita kuadratkan, terus dikali turunan yang ada di dalamnya kurung. Maka 3x kuadrat plus 1 itu teman-teman cari turunannya. Berarti hasilnya kan 6x ya. Nah, maka kalau kita lanjutkan perhitungannya, kita akan punya min 6x yang ada di dalam akar jadi apa? Akar dari 1 min, itu teman-teman kuadratkan. Jadi kita punya 9x pangkat 4 ditambah 6x kuadrat plus 1 ya. Oke, maka kalau dilanjutkan, kita akan punya yang atas tetap min 6x ya. Terus yang bawah 1 sama ininya kan habis nanti ya. Ini jadi habis karena minus kan yang belakang. Jadi nanti hasilnya jadi apa? Akar. Nah, x kuadratnya saya faktorkan keluar. Maka di sini tinggal apa? Min 9x kuadrat. Kemudian jadi min 6 ya. Nah, sehingga dari situ kita akan tulis di sebelah kanannya min 6x dibagi
Nah, yang X kuadrat keluar dari akar, jadinya X. Terus akar dari apa? Min 9X kuadrat, min 6. Berarti nanti hasil akhirnya kita peroleh 6, min 6 ya, X-nya bisa dicoret. Akar dari apa? Min 9, X kuadrat, min 6. Nah, jadi itu adalah penyelesaian kita ya. Untuk yang nomor 4 dan 5, teman-teman bisa coba dulu ya sebagai latihan mandiri. Nanti jika saya ada waktu akan diupload untuk pembahasannya. Semoga bermanfaat. Thank you.